Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu, yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Tung. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Kabar baik? Alhamdulillah. Baiklah para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita akan ngaji lagi di sini. Mudah-mudahan nanti video ini bisa memberikan manfaat buat kita semua ya, untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Begini Pak Ustadz, Mas Eko dan Bang J, sekarang ini kalau kita melihat ya Pak Ustadz, banyak sekali anak-anak kita, anak-anak remaja-remaja ya di sekitar kita itu yang kadang-kadang juga mempunyai perilaku-perilaku yang kita anggap kurang baik lah, seperti itu ya Pak Ustadz. Sementara sebagai seorang muslim, apalagi kami sebagai orang tua ini kan tentunya harus belajar, berusaha untuk mendidik anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh, seperti itu Pak Ustadz. Nah, bagaimana Pak Ustadz kiat-kiat ini? Menurut Pak Ustadz ini bagaimana kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh seperti itu Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memang tugas kita sebagai orang tua itu berat ya. Berat itu maksudnya pertanggungjawaban kepada Allah Ta'ala, maksudnya ya bukan berat di keseharian itu ya sudah tugas kita lah. Pertanggungjawaban kepada Allah Ta'ala inilah yang berat sebenarnya. Jadi istilahnya kita mencoba memahami salah satu ayatku, anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sebenarnya itu sangat sulit. Tidak segampang orang belajar agama kemudian dia pasti masuk surga, belum tentu ya. Orang hafalan Quran dia masuk surga, belum tentu. Tidak seperti yang dibayangkan banyak orang. Orang yang mempunyai ilmu, titipan ilmu dari Allah Ta'ala itu dia belum final, dia baru dititipin ilmu, bentuknya kecerdasan. Kecerdasan itu sama seperti kita ngomong, ini kan kecerdasan ngomong. Iya, betul. Cuma pada saat kita ngomong ada yang salah apa enggak di hadapan Allah, lah itulah pertanggungjawaban. Sama kecerdasan kita itu memahami agama kita, kalau kecerdasan itu bentukannya ilmu ya hanya kecerdasan ilmu. Nah, pada saat dia itu memberikan sesuatu tentang ilmunya kepada orang lain, kalaupun ada salah itu juga berlaku kepada seorang yang dia sendiri punya ilmu agama, tetap berlaku. Tidak berarti kalau dia punya ilmu agama terus terbebas dari salah dan dosa, enggak ada seperti itu. Nah, yang jelas untuk mendidik anak kita menjadi soleh atau soleha itu memang harus diawali dari kita. Kita sejak remaja harus belajar untuk memahami agama kita sendiri dan mengerjakan. Mengamalkan itu mengerjakan, ya, mengamalkan itu dikerjakan. Ya, diceritakan kalau kita itu mau melakukan suatu perbuatan baik, diawali dengan membaca basmalah. Nah, bismillah itulah yang menjaga agar kita ingat bahwa yang kita kerjakan itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kita ingat pada saat mengerjakan baik itu, sehingga kalaupun ada ujian yang mengenai kita, kita juga tahu ini ujian ini dari Allah Ta'ala, walaupun lewat orang lain. Walaupun lewat orang lain. Jadi ujian itu seperti itu ya, bukan ujuk-ujuk ujian dari Allah. Gimana kita jalan ditemuin malaikat Jibril ditempeleng, enggak ada ujian kayak gitu itu ya. Ujian itu yang kita hadapi sekitar kita itu ujian. Nah, pada saat kita itu diuji dengan keadaan sekitar itu mampu apa tidak pada saat kita remaja.
Kalau itu dinilai oleh Allah Ta'ala mampu, ya nanti dia akan punya genetik-genetik yang baik. Kalau dia dinilai oleh Allah Ta'ala ya mampu ndak, ya normal, manusia normal, ya itu juga nanti ada nilainya. Kalau dia tidak mampu kemudian melakukan sesuatu keburukan demi keburukan, ya dia minus. Kemudian kalau dia banyak nggak mampunya, kemudian banyak ngeluhnya, kemudian banyak protesnya, protes kepada manusia, protes kepada keadaan, akhirnya kan itu protes kepada Allah aja. Nah, orang yang seperti ini dia punya genetik, nanti kalau dia punya anak ya sama anaknya. Hobinya protes atau hobinya bersyukur kepada Allah Ta'ala itu tergantung genetiknya, tergantung orang tuanya. Nah, kalau yang sudah tua-tua begini bagaimana Ustaz? Sudah terlanjur. Sudah terlanjur ya. Apalagi udah terlanjur punya cucu gitu ya. Expendable. Kan kita bisa cross check nih ceritanya. Kalau orang tuanya yang satu agak anteng, yang kedua itu emosional umpamanya, nanti bisa dilihat yang satu itu anteng atau yang satunya emosional. Ini umpamanya anaknya dua nih, yang satu anteng atau yang satu emosional, kan gitu nih. Nah, itu berarti menggambarkan ini dua karakter, umpamanya yang anteng itu ayahnya, yang emosional ibunya. Nah, yang satu umpamanya cewek, yang kedua ya cewek, yang satu itu anteng kayak ayahnya, yang satu emosional kayak ibunya, persis mirip plek gitu ya. Nah, ini biasanya anaknya cukup dua biasanya. Tapi kalau mamanya yang satu kayak ibunya, yang kedua kayak ibunya. Ada satu lagi. Nah, biasanya itu disiapin satu lagi. Potensinya ada. Potensi ada sebenarnya. Oh, sistem Allah gitu saja. Selama ini saya pelajari seperti itu. Jadi ada satu sebenarnya yang belum, yaitu sifat-sifat kayak ayahnya. Kalau mamanya tapi kok nggak bisa-bisa, nah, ayahnya nggak mau kali. Karena nggak mau kenapa? Istrinya emang jengkelin, jadi dia sendiri udah nggak mau sebenarnya. Nah, di titik nggak mau itu sendiri sebenarnya, nanti pada saat hubungan suami istri itu sperma itu bisa mati sendiri karena si bapaknya nggak mau sebenarnya. Nggak mau, itu hanya kewajiban aja, dia nggak mau punya anak lagi gitu loh. Nah, itu bisa seperti itu. Ya, itu hanya Allah Ta'ala, karena dia tidak ingin sebenarnya. Nah, anak yang seperti itu ya nggak akan keluar dari garis ayahnya, kalau enggak ya ibunya. Kita tes satu-satu, gitu. Haji C, anaknya tipikalnya diem atau emosional? G, Dua-duanya. dua-duanya ya, dua-duanya ya. Dua-duanya. Emosional dan diem. Emosional dan diem. Nah, dua-duanya yang muncul emosionalnya dua-duanya atau diem dua-duanya? Yang satu diem, yang satu Oh, emosional. anaknya dua, Pak Ustadz. Ah, iya. Anaknya dua. Anak-anaknya juga satu itu diem, yang satu emosional, kan gitu ya? Iya. Nah, yang diem itu juga emosional enggak? Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Nah, kalau Haji C ini jelas, yang satu diem, yang satu emosional, dua, kan gitu ya? Dua, ya. Nah, ini berarti benar, yang satu diem kayaknya kayak Haji C, yang emosional kayaknya kayak tetangganya, kayaknya. Jangan Saya- gitu, Pak Ustadz. Bukan, ini kan bercanda aja. Tetangganya dulu. Kan dijelaskan tetangganya dulu, sekarang udah jadi istri, kan gitu. Nah, pasangan Haji C ini termasuk yang diem kayak Haji C atau yang emosional? Yang emosional. Emosional. Nah, kan berarti benar bahwa ada yang diciptakan oleh Allah Ta'ala mirip karakter bapaknya atau ibunya, sama seperti itu. Coba sekarang kamu tuh, Ya betul, Pak Ustadz. ya, anakmu emosional apa diem atau biasa-biasa aja? Dua-duanya itu yang emosional ada, yang diam ada, yang diam emosional juga ada, yang emosional diam kadang-kadang juga gitu. Tapi yang Bercampur. muncul biasa yang mana? Emosional ada, diem ada gitu. Iya. Oke, sekarang saya tanya, siapa yang emosional, siapa yang diem? Yang emosional, yang Nggak usah cari orang lain ya. perempuan, yang perempuan, yang wanita. Terus yang diem? nomor satu, Yang perempuan diam, juga. yang nomor dua laki. Ya, oke. Mirip Sekarang mamanya itu yang dia, ya, Pak Ustadz, ya. sekarang kamu bagaimana, istrimu bagaimana? Saya orangnya kadang-kadang diam emosional, istri saya
emosional diam. Iya itu kadang-kadang gitu. Dulu Kan itu sehari-hari, jangan dihadapin persoalan dulu. karena kan sehari-hari. ada fase-fase perubahan kalau saya pantau ya Pak Ustadz. Kalau dulu rajin bergerak itu Pak Ustadz. Bekerja karena istri saya dulu bekerja. Diem itu kan nggak harus bekerja. Diem itu kan karakter dilihat ini banyak ngomong apa enggak, lah itulah diem. Tak banyak ngomong. Siapa yang nggak banyak ngomong? Istri saya. Oke, nah yang emosional siapa? Saya. Kenapa gitu ya Pak Ustadz? Dulu kan sehari-hari kan kelihatan gitu. Nah, itu sudah jelas. Yang satu emosional kayak kamu, yang satu diem kayak istrimu. Nah, ini untuk punya anak lagi agak sulit. Betul saya dua Pak Ustadz. Ya, kayak Haji C itu kan jadi langsung dua aja gitu. Iya. Nah, itu menggambarkan bahwa karakter ibu dan ayah itu ada pada anak. Nah, kalau ada orang tua bilang anakku itu kok suruh sholat kok susah, Iya. nah, itu nggak usah cari yang aneh-aneh. Ya, cari siapa di antara bapaknya atau ibunya yang memang malas untuk berbuat baik. Jangan sekarang loh ya. Kalau sekarang kan dia inginnya baik pasti. Iya benar. Apalagi ingin baik, ada uang mamanya ya kan keinginan normal kan. Emang uang bisa membuat baik? Enggak sih. Paling kalau dia punya uang ini santrenin anaknya. Iya. Kan gitu ya. Aman gitu kan Aman gitu ya. menurutnya itu. Iya gitu. Jadi dia menurutnya kalau udah di santren itu udah jadi baik gitu ya. Nah, disitulah sebenarnya kesulitan untuk mendidik anak. Jadi kalau anak kita, saya anggap kita termasuk kita, Oke. ada yang memang itu mamanya malas, ya itu berarti salah satu dari kita. Malas berbuat baik itu salah satu dari kita. Nah, kalau anak kita itu emosional, ya itu pasti salah satu dari kita. Anak itu pendiam, ya salah satu dari kita. Kalau anak itu berprestasi, itu hanya Allah aja. Seperti itu. Kalau anak itu tidak berprestasi, itu salah satu dari kita. Itu harus seperti itu. Jadi kita membedakan bahwa bagaimana kalau Allah itu memberikan sesuatu seperti kita itu senang, itu dari Allah aja. Tapi kalau itu menjadikan kita itu tidak nyaman, itu dari kita aja. Kenapa? Memang sudah diceritakan oleh Allah Ta'ala seperti itu. Wih berat itu ya Pak Ustadz. Iya harus. Ma sabaka min hasanatin fa min Allah wa ma sabaka min sayyatin fa min nafsik. Itu harus dipegang. Apa saja nikmat yang engkau terima itu dari sisi Allah, dan apa saja musibah yang engkau terima itu dari perbuatanmu sendiri. Jadi kalimat ayat ini baku harus kita pegang. Karena kalau itu mamanya nikmat di situ diceritakan itu dari sisi Allah, berarti disitulah Allah yang maha memberi. Memberi bisa wujudnya fisik, bisa saja memberi dalam bentuk hidayah. Makanya kalau anak yang pandai itu adalah pemberian Allah, bentukannya fisik, pandai. Jangan diaku-aku itu kita. Nah kalau itu diaku kita, itu diceritakan di ayat yang lain dinamakan fasik, membanggakan anak, atau dikatakan bisa aja kalau itu terus keterusan sehingga anaknya pintar, diaku yang pintar itu adalah karena dia, berarti dia sudah mulai bermain dianya adalah Tuhan. Makanya itu syirik yang tidak begitu tampak, tetapi itu tetap dinilai oleh para malaikat itu syirik. Makanya kita harus megang mana haknya Allah, kita nggak boleh ikut cawe-cawe sehingga kita tidak nanti bertanggung jawab di akhirat. Nah, pada saat kalau mamanya anak itu memang dilalah kok ya mau belajar agama, dilalah itu sejak kecil sholatnya tertib, jangan dibanggakan, biasa aja, disyukuri aja kepada Allah Ta'ala. Tidak usah di depan dia, tetapi dibangkitkan semangatnya. Karena apa? Kalau nanti kita mensyukuri di depan dia, membanggakan, itu nanti malaikat itu mencatat tetepan. Ini orang membanggakan anaknya. Suatu ketika biasanya anak yang seperti itu balelo, anaknya nggak mau sholat, anaknya nggak jauh dari orang tua, akhirnya seperti itu. Kasusnya seperti itu banyak. Nah, karena apa? Karena tidak memahami bahwa nikmat yang dititipkan oleh Allah Ta'ala melalui anak itu tidak boleh diakui itu milik kita.
Berarti kepandaian atau kepintaran anak itu juga merupakan ujian bagi orang tuanya dan bagi si anak itu, Pak Ustadz. Iya. Seperti itu. Iya. Itu tetap ujian itu namanya. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita mau mendidik anak ini tak kita kasih tahu. soleh itu, Pak Ustadz? Ya, itu kan susah jadinya itu, Pak Ustadz. Lah iya, kalau soleh itu kan jalan ya. Jalan Menuju ke arah kesolehan. Jadi bukan endingnya itu soleh sebenarnya. Jadi jalan menuju kesolehan itu terus dan dikerjakan istiqomah. Kan seperti itu dari mulai remaja, dari mulai dia menikah, dari dia punya anak, akhirnya kamu punya cucu umpamanya. Itu kan sebenarnya kesolehannya selalu dijaga terus menerus. Soleh itu di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia ya tertib aja lah. Kalau dia itu sering ke masjid ya tertib dia di masjid. Seperti itu, kayak momennya kita bisa di masjid, bisa jamaah dan sebagainya. Enggak usah diaku-aku bahwa kita itu hebat jamaah terus, enggak boleh. Itu diizinkan oleh Allah Ta'ala kita bisa berjamaah. Nah itu jangan menjadi suatu kebanggaan. Seperti itu hanya Allah Ta'ala. Karena banyak juga saudara-saudara kita yang belum berjamaah, ya nggak usah kita itu pikirkan. Maksudnya nggak usah akhirnya kita bisa menyibir saudara-saudara kita yang belum berjamaah, nggak boleh seperti itu. Nah, untuk anak-anak yang soleh pun jangan merasa bangga. Jangan, nggak usah merasa bangga. Itu titipan Allah kok. Kan dari ikhtiar saya, loh kan merasa dari ikhtiarnya. Akhirnya nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Suatu ketika nanti kalau anaknya itu beda pendapat sama orang tuanya kemudian kabur gimana? Makanya jangan memaksa kepada keluarga itu, walaupun kita itu memberikan tentang ibadah. Gimana loh, kok nggak dipaksa gimana? Begini loh maksudnya. Lawang namanya agama, kita itu baik. Untuk orang yang non muslim aja kita nggak boleh memaksa. Betul. Apalagi kita di dalam keluarga. Kita itu bukan memaksa, itu mengarahkan ke dalam syariat Islam. Mengarahkan. Kalau nggak mau, kita lihat siapa yang nggak mau. Anak kita cek di antara ini. Kalau enak, berarti ini dari anak kok susah sekali, berarti dari orang tuanya itu ada yang susah sebenarnya. Dikasih tahu pasti ada yang susah. Tidak mungkin Allah itu memberikan anak yang susah, orang tuanya baik semua, nggak ada. Itu nanti orang itu akan berpikir bahwa Allah itu dolim kepada dia. Enggak, itu dari orang tuanya. Tetap diambil genetik dari orang tuanya. Nah, kalau mamanya, oh saya ngasih tahu istri saya itu susah. Nah, kamu sama istrimu sudah sekufu. Kamu ngasih istrimu sekarang susah. Dulu kamu dikasihatin orang tuamu susah nggak, Pak? Nggak taunya dulu memang dia itu termasuk susah. Dikasih tahu orang tuanya. Setelah dia itu tobat, nah baru dia belajar agama. Berusaha untuk hijrah, hijrahnya kaku. Akhirnya dia itu menikah dengan istri ya sama dengan dia. Sifat kekakuannya ada sehingga dia susah. Kalau susah nggak perlu dipaksa. Itu mohon ampun kita dulu. Mohon ampun ya Allah, jika dulu saya dikasih masukan sama orang tua saya susah. Saya mohon ampun kepadamu. Dan orang muslim itu jarang yang seperti itu. Jadi dia tidak paham bahwa itu harus dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Mohon ampun terus-menerus. Sehingga engkau berikan istriku seperti ini, ya Allah, susah sekali saya berikan masukan tentang agama, tentang ibadah. Ya Allah, ampuni aku, ampuni aku. Astagfirullahaladzim. Terus setiap hari, setiap saat, setiap kali sholat didoakan agar istri itu menjadi soleh. Doain aja. Kenapa didoakan agar soleh? Biar Allah yang mengatur nanti. Tetap kita itu memberikan pelajaran terus-menerus. Nggak usah marah, kasih pelajaran. Nggak memaksa, enggak kok. Oh, hidayah itu milik Allah. Jadi kita paksa itu malah dilarang oleh Allah Ta'ala. Gitu, makanya di sini tetap kasih terus doa kepada Allah Ta'ala terus-menerus. Nah, suatu ketika kalau memang imannya si suami itu menjadi baik dan memang si istri itu bisa ngimbangin menjadi istri yang baik, istrinya suatu ketika dia memang bisa aja dikasih sakit sama Allah, bisa aja dia dipukuli sama orang supaya jadi baik. Iya, supaya dia tuh tanya sama suaminya, sehingga Pak, Mas, yang kok aku diginiin sama orang, kali kamu belum deket sama Allah, kan ngiringan ngomongnya, sehingga dia cobalah kamu itu ibadah yang baik, Bu.
kita itu udah punya anak, udah gede-gede, masa kamu itu pakai jilbab aja nggak mau? Kan gitu. Yang kamu tampilin itu apa? Rambutmu yang coklat kekuningan itu, nggak ada bangganya besok kalau di akhirat. Apa yang kamu banggain? Hidungmu yang kamu suntik itu, nggak ada besok ditanyain. Tanyain hidungmu itu kamu gunain untuk apa, kan gitu ya. Nah, di titik itulah mudah-mudahan omongan suaminya itu didengar. Nah, di situ mulai bisa menjadi istrinya mulai mau belajar. Nah, itulah hidayah. Nah, nggak perlu harus dipaksa sebenarnya. Kan seperti itu. Nah, kalau memang suaminya sudah baik, sudah istiqomah, lurus, terus-menerus istrinya itu nggak bisa-bisa baik, nanti Allah kasih jalan kok. Bisa aja istrinya itu nanti selingkuh sama laki-laki lain. Itu cara Allah begitu aja. Supaya selesai maksudnya. Supaya selesai, karena Allah melihat si laki-laki ini istiqomah dia dalam menyembah kepada Allah Ta'ala. Cara Allah begitu. Nah, di titik di situ ketahuanlah istrinya selingkuh. Selesai, dia langsung. Selesai ya sudah. Nanti si laki-lakinya bisa aja karena dia itu tetap sabar. Dia tidak menjatuhkan istrinya yang ngawur, yang sulit dan sebagainya. Dia sabar, dan bisa aja dikasih istri yang lebih baik daripada istrinya yang itu. Yang jelas nggak selingkuh lah, insya Allah ya. Nah, si istri bisa aja dengan kondisi seperti itu, dia nikah nggak jadi, dia nikah gagal, dia nikah begitu aja. Karena apa? Emang perilakunya. Nah, disinilah kita harus memahami bagaimana kita menjadikan anak itu bisa menjadi nurut sama kita, kemudian mau belajar agama dengan baik, yaitu diawali dengan kita sendiri. Doa kepada Allah Ta'ala. Sejak dalam nikah kita sudah coba dekat sama Allah. Menikah, istri, suami ini memang diajak dekat sama Allah Ta'ala. Pada saat umpamanya si istri itu hamil, cobalah baca Quran, niatnya lillahi ta'ala. Si suami bekerja pun, dia juga bekerja, niatnya lillahi ta'ala. Tiap kali nganggur, coba istighfar, coba memuji Allah Ta'ala. Terus menerus itu dilakukan setiap hari. Anak ini nanti otomatis dijaga oleh Allah Ta'ala. Dijaga, sehingga anak itu tidak akan keluar dari ring yang dikerjakan oleh si ayah sama ibunya besok. Nggak akan. Ustaz, nanya Ustaz. temen udah pensiunan juga Ustaz. Ada di antara dua nih nggak? Dia senang sekali ngelihat YouTube Ustadz dan sudah menjalankan apa yang Ustadz nasihatkan, terutama adalah bertobat terus-menerus selama dia usia lamanya dia berbuat dosa gitu. Dia udah berusaha, kira-kira dia mengatakan, wah, sekitar 30 tahun saya berdosa terus dan saya sedang bertobat terus, tapi umurnya udah 50-an. Kalau dia 30 berarti sampai 80 Ustaz. Dilalahnya dia punya anak itu boleh dikatakan sering berbuat maksiat Ustaz. Bagaimana orang tua ini bisa mendoakan anaknya sedangkan dia sendiri masih dalam proses pertobatan ini Ustaz? Gitu loh. Saya juga nanti saya tanyain Pak Ustadz Danu, insya Allah berkenan. Nah, gimana tuh Ustadz jalan keluarnya? Iya, sebenarnya begini Ci. Jadi si orang tua itu tetap dia itu belajar untuk berubah. Bertobat, berubah, bertobat, berubah. Seperti taubatan nasuha kan jelas ya. Bertobat, berjanji tidak mengulangi lagi, dan berubah, tidak mengerjakan. Dan istiqomah. Nah, itu taubatan nasuha, mudah-mudahan itu diterimalah tobatnya ya. Nah, yang harus pada saat ada perubahan temannya Haji tadi itu seperti itu, di titik itulah sebenarnya dia boleh mendoakan anaknya menjadi anak soleh, cukup aja soleh. Persoalan nanti diterima sama atau tidaknya oleh Allah Ta'ala itu haknya Allah. Kita tidak perlu khawatir ya. Kalau memang kita menuju ke arah hal yang baik,
pasti Allah itu tahu kalau kita itu juga berusaha menjadi baik. Nah, biarkan Allah nanti yang akan menilai, sehingga akan dijadikan anaknya itu baik kembali ke jalan Allah atau belum, itu hanya Allah Ta'ala. Makanya kalau umpamanya teman Haji J itu sendiri melakukan sesuatu tidak baik, kemudian anaknya melakukan sesuatu tidak baik, nah itulah yang tadi saya ceritakan, akan sama. Nah, di titik itu boleh bersedih, boleh, tetapi jangan terlalu berkepanjangan, larut seperti itu. Doain tetap. Nah, bagi orang tuanya yang memang sudah merasa seperti itu, tobat terus-menerus. Tobatlah terus-menerus. Makanya genetik itu tidak hanya genetik itu disakit, enggak, perilaku itu juga genetik. Jadi kalau orang tuanya itu memang mau belajar agama dengan sungguh-sungguh, dengan baik, istiqomah, anaknya insya Allah otomatis kok. Dia dikasih nasihat dikit aja nanti paham, insya Allah. Karena apa? Ayahnya dinasihatin, ngerti, mau. Tapi kalau dulunya dinasihatin susah, ya emang susah. Susah, makanya di situ tobatlah pada Allah Ta'ala dan berjanji untuk tidak melakukan hal-hal buruk lagi. Kemudian doakan anak yang berbuat tidak baik itu dolim kepada dirinya sendiri atau orang lain, terus itu didoakan agar menjadi soleh. Nah, persoalan diterima sama Allah atau belum, udah nggak usah dipikirin, karena Allah Maha Pengampun. Pasti kalau kita serius, insya Allah paling tidak dari kita sendiri diampuni. Nah, mudah-mudahan anak kita Amin. itu sendiri diberi jalan oleh Allah Ta'ala kembali ke jalan Allah sebagai anak yang soleh atau soleha. Nah, disinilah sebenarnya peran orang tua. Sehingga bagaimana bagi ibu-ibu muda, bapak-bapak muda ini mendidik anak. Hafal Quran boleh, tapi kalau anaknya sudah hafal Quran, ya jangan bangga lah. Hafal Quran anaknya, orang tuanya bangga, ibu bapaknya bangga. Lah itulah yang nggak bisa menjaga. Nggak bisa menjaga. Ya akhirnya kebanggaan ini kalau terus-menerus dilakukan bertahun-tahun, ya nanti ditunggu aja anaknya mau jadi apa besok. Wallahu alam, saya nggak ngerti. Saya nggak menjadikan sesuatu atau mengancam. Enggak. Dilihat aja, bisa kok nanti. Nah, disitulah sebenarnya Allah mau menyampaikan kepada kita orang Islam, walaupun anak kita ajarin agama dengan baik, jangan bangga dengan apa yang diraih oleh anak. Jangan sombong, ujub, riya, nggak usah. Semua yang baik itu insya Allah dari Allah, sudah tahu. Kemudian kita tetap berikhtiar di jalan Allah agar tetap istiqomah baik, kan seperti itu. Sehingga kayak kasus seperti putranya temannya Haji J tadi, ya si temannya Haji J harus berusaha bertobat, berusaha hijrah waktu demi waktu, dan doakan pada saat itu sudah mau dimulai, doakan anak agar soleh atau solehah, dan itu ditunggu. Jangan minta 1 tahun harus soleh, itu kan mengancam Allah namanya ya. Nggak usah, serahin aja sama Allah. Allah itu maha mengetahui mana yang paling baik untuk kita, sudah sangat tahu. Jadi nggak perlu menggurui Allah, nggak perlu. Ya Allah, aku pengen kaya, ya Allah, aku pengen kerajaan beri kepadaku. Nah itu kan ngawur kalau saya. Itu namanya itu Jibril aja nggak pernah minta macam-macam ya. Jadi kita harus pahami bahwa kita itu makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Jadi jangan menjadikan dunia itu menjadi tujuan hidup kita. Selesai kita besok di akhirat, anak keluarga kita kocar kacir, pasti kocar kacir. Makanya kita tetap dekat dengan orang-orang yang soleh. Kemudian anak di pesantrenin boleh enggak? Boleh, itu baik kok, kan gitu ya. Di mana mau santren di manapun silahkan, sekolah-sekolah Islam boleh, tetapi yang penting adalah orang tuanya harus berubah, itu kuncinya. Jadi sambil berubah, tapi sudah boleh mendoakan anaknya tadi, Bu. Insya Allah boleh. Kalau orang tuanya faham, mengerti, anaknya pandai, dia hanya senyum. Ya, Alhamdulillah ya Allah, Kau jadikan anakku pandai, semuanya ini atas izin-Mu. Aku hanya sekedar berusaha. Seperti itu. Nanti anaknya sejak kecil SD, SMP, SMA nggak pernah bayar sekolah, lah pinter.
sampai kuliah diterima tanpa uang, kan pinter. Nah ini orang yang begini biasanya kasak kusuk terus menerus banggain anaknya. Ya tinggal tunggu aja nanti bagaimana caranya. Anaknya yang bodoh disingkir-singkirin, nggak dibanggain. Suatu ketika anak yang pinter itu jauh dari orang tua dan dolim kepada orang tuanya biasanya, karena orang tuanya itu banggain terus. Ya, anak yang bodoh inilah yang nggak punya apa-apa, yang pinter itu punya apa-apa, yang nggak punya apa-apa inilah yang insya Allah ya dia yang nanti yang akan membantu orang tuanya. Biasanya begitu. Kenapa begitu disetel oleh Allah Ta'ala? Agar diketahui. Makanya jangan bangga-banggain anak yang pandai. Itu pandai itu milik Allah, bukan ya kamu banggakan, bukan. Nah yang kamu tidak banggakan itu juga milik Allah. Makanya yang sayang itu malah dia yang nggak kamu banggain, dan dia nggak punya apa-apa tapi sayang sama kamu. Dan itu cara Allah, bahwa dunia itu nggak perlu dicari. Insya Allah seperti itu, diizinkan oleh Allah Ta'ala dikenal orang ya harus rendah hati, nggak usah yang aneh-aneh jelek-jelekin temen ini, nggak usah. Ingat, kita iman kepada malaikat, iman di sini ada malaikat atid, jadi nggak usah aneh-aneh. Nah kalau itu sudah mulai difahami, insya Allah mudah-mudahan nanti akan jadi di kemudian harinya baik, insya Allah. Wallahu a'lam. Sudah dapat ya Ji? Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz pencerahannya. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan ini kembali Pak Ustadz, memang cukup berat ya. Para pemirsa dan sahabat beriman, mudah-mudahan video kami kali ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Tung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.